Kau sudah menunjukkan kesetiaanmu, wahai manusia. Tapi sebelum impianmu menjadi kaya terwujud nyata, ada satu ujian yang lain yang harus berhasil kamu lewati. Baik, Eyang. Saya siap melakukan segala macam ujiannya. Kamu hanya cukup mematahkan taring mereka untuk mengalahkannya. Baik, Eyang. Eyang! Di mana kau, Eyang? Aku sudah mengalahkan semua anak buahmu, Eyang. Eyang? Eyang? Sekarang kamu dengar baik-baik. Syarat terakhir ini, kamu harus sediakan lebon atau tumbal tiap malam Jumat Kliwon. Kamu harus memenggal kepala anak-anak yang belum memasuki akil balik. Dan sisa tubuhnya bakar sampai jadi abu. Lakukan semuanya di tempatmu semedi di sini. Sebagai lebon pertama, saya ingin dari darah dagingmu sendiri. Anakmu sendiri. Manusia laknat, jawab. Sanggup atau tidak? Sanggup, Eyang. Bu, Bapak udah pulang? Hari sama Rani mana, Bu? Mereka udah pada tidur, Pak. Selama 2 hari kemarin Bapak pergi, mereka nanyain terus. Ya Ibu bilang aja kalau Bapak itu lagi ada kerjaan di kota. Oh ya Pak, gimana hasilnya? Bu, mulai besok kita tidak akan hidup melarat lagi, Bu. Yang benar, Pak. Berarti kita akan kaya raya. Ibu udah bosen, Pak, hidup miskin terus. Dan Ibu juga pengen cepet-cepet pergi dari rumah kontrakan bulukan ini. Hidup kita akan bergelimang harta. Ibu sampai lupa, Pak, bikinin Bapak kopi. Sebentar ya, Pak. Iya. Haruskah aku korbankan anakku demi kekayaan duniawi? Tapi aku sudah tak sanggup menjalani hidup yang penuh kesengsaraan ini. Ini semua terlalu kejam bagi kami.
Uangku, perhiasanku. Tidak, tidak. Haruskah aku korbankan anakku demi kekayaan duniawi? Eyang. Terima kasih ya. Eyang. Bu, bangun, Bu. 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 Bangun! Nih Bu, ini Bu. Bu, lihat Bu. Pak, ini asli, Pak. Asli Bu. Pegang Bu, pegang. Iya, Pak. Ini asli, bukan mimpi. Bu, kita harus terima kasih Bu pada jalan kresek itu Bu. Karena niatan kita sudah dikabulkan. Pak, tapi kan yang begini ini biasanya ada tumbalnya, Pak. Apa tumbalnya, Pak? Loh, Bapak kok diam? Bapak nggak tega Bu, ngasih tahunya Bu. Tiap malam Jumat Kliwon, Bapak harus siapkan tumbal kepala bocah yang belum akil balik. Dan tubuhnya harus habis dibakar sampai miskin apa. Ya kalau begitu syaratnya lakukan saja, Pak. Tapi Bu, celeng siluman itu minta tumbal pertamanya anak kita sendiri. Anak kita sendiri, Pak. Bu, tapi itu memang syaratnya Bu. Pokoknya ibu nggak mau. Ibu nggak mau, Pak. Bu, ikuti Bu. Bu, Bu. Hei gendut, ayo cepat jalannya. Kita harus kehilangan satu dari anak kita, Pak. Bu, percayalah Bu. Bapak juga nggak ikhlas Bu melakukan ini semua Bu. Tapi kita sudah tahu akibatnya seperti apa Bu. Yang mana yang harus kita pilih? Hah? Haris? Rani? Pak, besok itu malam Jumat Kliwon, Pak. Benar Bu. Besok malam Jumat Kliwon. Bu Ati, kangkungnya berapa ini sih, Kak? Oh, 1.000, Bu. 1.000. Iya, Mahal amat sih, Bu. Berarti saya minta telurnya sekilo. iya.
Mie rebusnya 1 kerdus ya, Bu ya. Sekalian saya mau bayar hutang-hutang saya yang kemarin. Oh iya, makasih ya Bu. Bu Samsul, udah dengar belum? Semalam keluarganya Pak Diki kemalingan. Semua hartanya yang dalam berangkas amblas tuh digondol tuh maling. Bahkan kalung permatanya Bu Diki juga diambil. Pasti kerugiannya banyak sekali ya, Bu. Kasihan. Memangnya yang ronda pada kemana semalam? Aduh, Bu Samsul ketinggalan berita deh. Semalam yang jaga itu si Jamil sama si Deden. Tapi mereka ditemukan mati. Matinya kenapa ya, Bu? Dengar-dengar sih mereka dibunuh. Tapi siapa pembunuhnya belum ketahuan. Aneh ya. Masa satu malam terjadi 2 kejadian? Aneh bener. Ba'da duhur, jenazahnya akan dimakamkan, Bu. Saya permisi dulu, Bu. Oh iya, Mari, Bu. mari, mari. Pak, semalam keluarganya Pak Diki kehilangan seluruh harta bendanya sampai ludes, Pak. Tadi ibu-ibu di warung pada ngomongin, jangan-jangan uang dan perhiasan yang kita dapat dari celeng itu milik keluarga Pak Diki, Pak. Orang paling kaya di kampung kita ini. Alah, udahlah Bu. Nggak usah dipikirin. Ibu tenang aja Bu. Biarin celeng itu bekerja dengan caranya sendiri Bu. Kita kan tinggal tunggu di rumah. Tapi kalau orang-orang kampung curiga gimana, Pak? Bu, selama kita pintar menjaga rahasia, tidak ada seorang pun yang tahu kalau kita ini bersekutu dengan makhluk gaib, Bu. Bu, nanti malam kita harus mengambil salah satu dari anak kita, Bu. Sebagai yang diminta. Bapak ingin golokin lebih tajam dari biasanya, Bu. Sebagai lebon pertama, saya ingin dari dagingmu sendiri, anakmu sendiri. Pak, anak kita, Pak. Pak, anak kita, Pak. Anak kita. Haris. Bu, Kak Haris kok nggak ada di dalam kamar?
Maafkan Bapak, nak. Pak, Pak Haris. Iya, Bu. Sudah mati. Bu, udah, Bu. Udah, Bu. Ibu mau nangis berbulan-bulan nggak berhenti-berhenti juga nggak bakalan hidupkan anak kita, Bu. Ini udah capek, Bu. Berhenti, Bu, nangisnya. Bu, jangan, Bu. Itu Eyang, Bu. Penculik setan, dia sudah membunuh anakku. Celeng keparat. Bu, stop, Bu. Jangan, Bu. Itu Eyang, Bu. Bu, jangan, Bu. Bu. Eyang, apa yang Eyang lakukan, Eyang? Bu. Bu. Saya memang melayanimu sampai kapanpun. Tapi saya juga bebas melakukan apa saja kepada siapapun yang membuat saya tersinggung. Iya, Eyang. Iya. Saya mengerti, Eyang. Tapi bagaimana kondisi istri saya, Eyang? Dia bisa mati kehabisan darah, Eyang. Kakinya putus, Eyang. Kaki istrimu sudah saya satukan kembali. Terima kasih, Eyang. Terima kasih. Akhirnya kita punya rumah besar juga ya, Pak. Gimana? Hebat kan, Bapak? Sisa perabotannya akan segera dikirim. Bapak udah pesen kemarin. Ibu udah sumpek, Pak, tinggal di rumah kontrakan itu. Sabarlah, Bu. Secepatnya kita akan pindah di rumah ini. Oh ya, Bu. Ada persyaratan baru dari Eyang. Dia minta satu kamar khusus di rumah ini setelah rumah kita tempati. Kamar khusus. Ini salah satu persyaratan selain tumbal, Bu. Udahlah, Bu, kita ikuti saja, Bu, supaya makhluk gaib itu tetap bekerja pada kita. Ya? Pak, Bu, Rani sayang. Bu, Iya, sayang. Kak Haris di mana? Kalau ada Kak Haris pasti tertambah asik. Pak, Bu, Kak Haris di mana sih? Kata Bapak sama Ibu diculik. Cari dong, kan Rani kan kangen. Ibu-ibu, nggak nyangka ya Pak Samsul bisa mendadak kayak begini. Padahal Pak Samsul baru kena PHK bersama karyawan pabrik lainnya. Katanya sih Pak Samsul punya toko kue di pasar sana. Toko kue? Masa sih, Bu? Beruntung sekali ya, jual kue aja bisa punya rumah gedong kayak gini. Atau jangan-jangan hasil ngipri. Ibu bisa aja deh. Jangan punya prasangka buruk.
Ember ibu-ibu. Yuk kita pulang yuk masak. Bu, Haris. Haris. Haris, maafin ibu, nak. Haris. 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 Sialan. Kembalikan anakku, kembalikan. Gara-gara kamu arwah anakku jadi gentayangan. Manusia tidak tahu terima kasih. Kau sudah menghina kehormatanku. Bu, ngapain kamu di dalam kamar Bu Susen? Bu, kamu yang melakukan semua ini. Saya sudah peringatkan kamu supaya lebih menghormati dan tidak membuat Eyang tersinggung. Maaf, Pak. Tadi saya hilaf melakukannya. Ah, goblok kamu, goblok! Kamu mau kaki kamu dibuntungin lagi? Kamu harus kuat, kuat! Kamu nggak bisa seperti ini terus. Susah, kamu susah! Istri kamu sudah kelewatan. Ampuni istri saya, Eyang. Ampuni dia, Eyang. Dia melakukannya tanpa sadar, Eyang. Pikirannya sedang kacau, Eyang. Saya mohon, Eyang, ampuni dia, Eyang. Sudahlah, Bu. Kelihatannya Eyang bisa memaafkan Ibu. Tapi entah kalau Ibu mengulang lagi kesalahan terhadap Eyang. Enggak, Pak. Sebelum Bapak pulang tadi bersama Rani dari pasar, Ibu melihat arwah anak kita, Pak Haris. Dia datang ke rumah baru kita ini, Pak. Mungkin Ibu hanya mimpi. Enggak, Pak. Tadi Ibu lagi tidur, terus Ibu terbangun. Ibu sadar sesadar-sadarnya. Apa artinya semua ini, Pak? Ibu takut. Marni, itu mungkin hanya halusinasi kamu aja. Udahlah, sabar ya.
maafkan saya. Makan yuk. Ayo sayang, makan. Ibu, Ibu, kok Ibu liatin Rani kayak gitu sih? Celeng Kresek. Ini pasti makhluk yang belakangan selalu meresahkan warga. Tak ada kekuatan manapun yang melebihi kekuatan ilmu Allah. Mana celeng itu Pak Ustaz? Celeng itu ke sana. Ayo kejar, ayo! Cahaya itu berhenti di atas rumahnya Pak Samsul. Wah. Jangan-jangan itu peliharaannya Pak Samsul itu. Sabar, Bu. Sabar. Nanti kita cari jalan keluar dari masalah ini, Bu. Ini harus secepatnya, Pak. Kalau tidak, arwah Haris anak kita akan terus menteror kita. Bapak tahu, sampai sekarang Rani itu nggak mau bicara sama Ibu. Bu, dari mana mereka bisa tahu, Bu? Terus kita mesti gimana dong, Pak? Mereka kelihatannya marah sekali. Mereka pasti cari saya, Bu. Cari Bapak. Bapak jangan tinggalkan Ibu! Bapak! Kita cincang dia.
Saudara-saudaraku, saya harap tenang dulu. Kita dengarkan dulu apa yang dijelaskan Ibu Samsul kepada kita. Setelah itu baru kita pikirkan tindakan apa yang patut kita ambil. Silakan. Semenjak suami saya terkena PHK, kehidupan kami serba kekurangan, Pak Ustadz. Hutang di warung terus menumpuk. Hidup kami melarat sekali. Sampai akhirnya kami memutuskan melakukan pesugihan dengan siluman celeng kresek. Pantas saja kayaknya mendadak, kan? Sesuatu yang diperoleh dengan cara mendadak, masih dengan jalan pintas. Bu Samsul, kami melihat sendiri siluman celeng itu masuk ke rumah ini melalui atap rumah. Saya harus menangkap dan memusnahkan celeng itu. Bu, izinkan saya untuk mencarinya. Betul kan kata saya? Itu piaranya Pak Samsul, Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Hancur semuanya. Keluarga saya akan menjadi sasaran amuk warga. Gara-gara kamu anak saya sendiri mati. Dan gara-gara kamu, saya akhirnya jadi pembunuh anak-anak. Gara-gara kamu juga. Kini saya dan istri saya dihantui arwah anak saya. Siluman, saya tidak akan membiarkan kamu sampai benar-benar kamu musnah dari muka bumi ini. Subhanallah. Kalau keadaannya sudah seperti ini, untuk apa kekayaan yang berlimpah ruah? Suamiku di mana kamu? Dalam keadaan susah begini, malah kabur. Bukan ada bertanggung jawab.
Cari Pak, sebelah sana kayak tadi. Mana celeng tuh? Mana Pak? Mana? Itu kalau nggak ketemu bahaya itu Pak. Mana dia tuh larinya? Ayo kita cari terus. Cari. Itu dia, kita tinggal dia. Masya Allah. Cukup. Pak Samsul.